Karena orang-orang zalim itu masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut ketika diseret oleh malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kita pasti mendatangi neraka jahanam. Allah, 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 Allah. Rasul kita menjawab, qaumun tahabu fillah min ghairi amwalin wala ansabin, yaitu sekelompok orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena urusan bisnis duit dan bukan karena ikatan nasab, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan karena Allah tandanya apa Bapak Ibu-ibu? Sering kita sampaikan, tandanya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kalau ada satu organisasi, satu perkumpulan, satu yayasan, di dalamnya diberlakukan dengan baik al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar antara anggotanya, sehingga anggota-anggotanya terjaga di dalam mentaati Allah, maka itulah pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Nek ono sing rusak diperbaiki, kalau ada yang meninggalkan perbuatan yang baik diperintahkan mengerjakan yang baik. Kalau antara anggotanya yang melakukan perbuatan mungkar maka dicegah. Nggih, jangan didorong. Ya ibu-ibu, bapak, kadang-kala kan kita ikut organisasi, acarane apik sajane, pertama apa arisan, mek acarane gayeng Pak, alhamdulillah. Apa ini mboten napa-napa, boleh tidak arisan? Boleh, ngetong arisan itu kan pinjam meminjam sebenarnya. Yang penting tidak pakai riba. Ono pengajiane, apa carry dhewe terus simpan pinjam. Waduh, ciloko. Kenapa? Pakai bunga jebule, Pak. Wes. Dadi perkara itu nanti. Nggih. Apa yang dikerjakan ya tugasnya diingatkan, dielengke, agar menjadi hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan manfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sepindah malih para ulama ngendika, apa to tanda orang saling mencintai karena Allah? Satu saja. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nggih. Selanjutnya ini yang kita bicarakan. Ini belum, Dek. Belum ini. Hadisnya panjang. Nggih, hadisnya panjang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tapi pernah kita sampaikan kemarin, orang yang saling mencintai karena Allah, maka akan mendatangkan syafaat bagi mereka. Sak masjid niki semoga masuk swarga kabeh, ora mlebu neraka, nggih to. Ming misalkan sing mlebu swarga kok ming siji, liyane semampin ning neraka, muga-muga tidak lho, ming misalkan, maka satu orang itu akan mencari semua temene sak masjid sing dikenali. Itu enake duwe kanca wong saleh. Apa meneh sak masjid mlebu swarga kabeh sing kecer ming siji. Wah, maka sak masjid goleki wong siji niki. Muga-muga udah aku pokoknya men. Yo bukan kita semuanya pokoknya, nggih. Hadisnya mana? Hadisnya ini, mari kita bicarakan. Saya bacakan terjemahannya saja, nggih. Atau ada yang kepengen jadi sukarelawan membacakan tulisan Arabe tanpa harokat? Nggih, saya bacakan terjemahannya. Sebenarnya ini potongan hadis nggih, hadisnya panjang sebenarnya. Ini sudah kita potong nih hadisnya. Rasul kita menyampaikan sumayad sah nggih, basa Indonesia nih. Kemudian dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Ingat, kita semuanya akan menuju neraka jahanam. Dalilin apa Bapak Ibu-ibu? Surat At-Takatsur. Wis to, apal kabeh awake dhewe. Jadi nanti saya, Anda, anak kita, cucu kita, tetangga kita, simbawe awake dhewe, siapa saja akan melihat neraka jahanam. Dalilnya apa? Surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Engkau pasti melihat neraka jahanam, kata Allah. Thumma la tarawunnaha ainal yakin, kemudian engkau pasti melihat dengan
mata kalian semuanya. Ya, Allah menyampaikan begitu di dalam Al-Quran. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Demikian pula disampaikan oleh Allah wonten ing surat Maryam. Ayat ke sekedap nggih niki ngepaske le ndelok. Jebule pun rada tuwa niki. Surat Maryam ayat 68 sampai ayat 72. Saya bacakan terjemahannya. Maka demi Tuhanmu, wah ini Allah bersumpah atas nama dirinya. Bapak ibu-ibu semindah malih, tidak banyak di dalam Al-Quran Allah itu bersumpah dengan dirinya. Biasanya Allah itu kalau bersumpah atas nama makhluknya. Ada beberapa ayat di mana Allah bersumpah atas nama dirinya, saking pentingnya. Dan ayat ini sangat penting. Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita nanti kabeh mesti akan melihat neraka jahanam. Saya bacakan terjemahannya. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti kami kumpulkan mereka bersama dengan setan. Setan yang dimaksud adalah jin. Kemudian pasti kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih, ayat 69. Ayat 70, kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang yang paling berhak dimasukkan ke dalam neraka. Ayat 71, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Saya ulangi, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Karena ala rabbika hatmam maqdiyya, hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketetapan yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Ayat 72, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim itu masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut ketika diseret oleh malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kita pasti mendatangi neraka jahanam. Pengecualian ada memang nanti di antara orang-orang soleh. Rasul kita menyampaikan ada sebagian orang yang dikecualikan. Sinten menika orang yang mati syahid di dalam peperangan dan diterima oleh Allah sebagai syuhada, bukan karena riya, bukan karena niat yang lain, tetapi karena lillahi ta'ala, maka oleh Allah ta'ala dia akan diselamatkan dari goncangan-goncangan hari kiamat. Bahkan hari ini Allah letakkan mereka di surga, tetapi belum sebagai penghuni surga, tetapi Allah meletakkan roh mereka di apa jenenge teleh temboloknya burung-burung hijau di surga. Ada pengecualiannya, ada hadis yang menyampaikan begitu. Kembali ke dalam pembicaraan. Dan berlakulah syafaat pada saat itu. Mereka yang dimaksud itu adalah para nabi bergumam, Allahumma salim, Allahumma salim, wahai Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Siapa itu? Para nabi. Jadi ketika umatnya melewati neraka, jembatan neraka jahanam, maka para nabi itu berdiri di pinggiran itu, melihat umatnya satu persatu digiring itu. Para nabi melihat dan mereka berdoa, wahai Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, wahai Allah selamatkanlah umatku. Lah piye nabi ini mesti selamat, tetapi di antara umatnya ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Bahkan ada nabi yang umatnya ora selamat kabeh, nyemplung kabeh. Karena Rasul kita menyampaikan, diperlihatkan kepadaku ada nabi yang umatnya ming siji. Jadi wong sak negara sing wingan ming siji, ya sudah, yang selamat berapa? Satu. Bahkan ada nabi yang sendirian dibangkitkan di hari kiamat tanpa seorang pengikut. Kenapa? Karena semuanya ingkar kepada nabi itu. Ya hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Qalu innaha